Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuruliza Fatimah, NIM T2018-4049. Di sini saya akan sedikit membahas tentang perkembangan manusia. Yang pertama, perkembangan manusia. Perkembangan itu dapat diartikan sebagai perubahan sifat yang tetap dan tidak dapat diputar kembali. Dan perkembangan itu merujuk pada pola kelanjutan dan perubahan yang mungkin terjadi pada seorang manusia selama perjalanan hidupnya. Sebagian besar perkembangan itu meliputi perubahan, kemunduran, juga ada di dalamnya. Proses belajar seseorang dalam kehidupan serta lingkungan adalah salah satu faktor penting dalam perkembangan. Karena apa? Karena dengan belajar atau aktivitas dalam kehidupan, seorang pasti menemukan suatu masalah yang membutuhkan penyelesaian. Sehingga dari situlah kita menemukan pengalaman baru yang muncul dan dapat menjadikan pengalaman itu sebagai guru untuk pendewasaan seseorang ke arah yang lebih baik atau yang lebih sempurna lagi. Dalam pengalaman sendiri itu terdapat pengetahuan, kemampuan mengatasi masalah, keterampilan dan sikap. Perkembangan manusia itu bersifat konstekstual. Maksudnya apa? Semua perkembangan berlangsung dalam sebuah tempat atau konteks. Misalnya di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja, keluarga, masyarakat, teman, tempat ibadah, pokoknya lingkungan perkumpulan gitu. Nah, pola perkembangan itu menjadi kompleks karena hasil dari beberapa proses. Proses apa saja? Ya, proses fisik, proses kognitif, pikir, dan proses sosial emosional. Para peneliti itu yang mempelajari perkembangan itu merasa tergugah keingintahuannya pada sifat perkembangan yang universal dan variasi yang terjadi pada setiap manusia. Karena setiap manusia, setiap individu itu proses perkembangannya, pola perkembangannya itu pasti berbeda-beda. Yang kedua, terdapat beberapa teori tentang perkembangan. Yang pertama, teori nativisme. Teori nativisme itu berpandangan segala sesuatu itu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Jadi perkembangan individu itu semata-mata ditentukan oleh dasar keturunan. Misalnya, kalau ayahnya pintar, maka kemungkinan anaknya juga akan pintar. Karena teori ini menganggap lebih mementingkan faktor bawaan atau keturunan. Faktor lingkungan atau pendidikan menurut teori nativisme ini dikembangkan seseorang dalam ilmu pendidikan dikenal dengan ilmu pedagogik pesimisme, yaitu pendidikan tidak dapat memengaruhi perkembangan anak ke arah kedewasaan yang dikehendaki oleh pendidikan tersebut. Jadi teori ini sangat menolak kalau perkembangan itu dari lingkungan, proses lingkungan, tapi dari pembawaan atau keturunannya.
Yang kedua ada teori empirisme. Nah, teori empirisme ini berbeda dengan teori nativisme. Karena teori empirisme ini tidak mengakui adanya bawaan atau potensi di bawah lahir manusia. Empirisme lebih memandang bahwa hasil belajar seseorang besar pengaruhnya pada faktor lingkungan. Jadi perkembangan manusia itu ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan yang ia tempuh dan pengalaman yang diterima sejak kecil, bukan dari keturunan atau bawaan atau bakat. Nah, misalnya seorang itu memperoleh kesempatan untuk mempelajari ilmu politik. Nah, tentu dia akan menjadi seorang bisa polisi karena ia memiliki pengalaman belajar di bidang politik. Dan tidak mungkin belajar politik akan menjadi pemusik, itu menurut, meskipun orang tuanya pemusik. Itu menurut teori empirisme. Dan pengalaman belajar yang diperoleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari didapat dari lingkungan sekitar yang berupa stimulus. Nah, simulasi ini berasal dari alam bebas maupun yang diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan. Baik buruknya seseorang itu sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan atau pendidikan. Jadi teori empirisme ini menganggap bahwa bawaan tidak berperan sama sekali dalam proses perkembangan manusia. Lawannya dari teori nativisme tadi. Yang ketiga ada teori convergence. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan individu itu baik dasar atau bakat keturunan maupun lingkungan, itu teori convergence. Jadi kombinasi dari teori empirisme dan nativisme tadi. Teori ini tidak memihak, bahkan memadukan pengaruh kedua teori tadi, unsur bawaan ataupun unsur lingkungan, sama-sama faktor yang dominan mempengaruhi perkembangan manusia. Nah, teori ini umumnya itu diterima luas karena tepat dalam memahami tumbuh kembang seorang peserta didik dalam kegiatan belajarnya. Bakat yang dibawa sejak lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan dari lingkungan. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tersebut tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu, potensi itu. Misalnya, hakikat kemampuan manusia dalam berbahasa dengan kata-kata itu juga hasil dari konvergensi. Selanjutnya, teori interaksionisme. Nah, teori Piaget menganggap perkembangan sebagai waktu. Perkembangan itu sepanjang waktu sebagai sebuah kemajuan tingkat. Semua orang itu melalui 4 tingkat menurut Piaget. Perkembangan kognitif yang sama dalam masa perkembangannya. Ada 4
perkembangan kognitif 4 tingkat, yaitu masa bayi, masa kanak-kanak awal, tingkat operasional konkret, dan tingkat operasional formal. Selanjutnya ada teori psikodinamika. Nah, teori ini menjelaskan hakikat perkembangan kepribadian. Nah, unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Kelemahan dari teori ini itu tidak dapat dibuktikan secara empiris. Dan teori ini memberatkan pada perkembangan sosioafektif. Jadi itu beberapa teori tentang perkembangan. Selanjutnya ada perkembangan kognitif dan bahasa pada anak. Perkembangan kognitif dan bahasa pada anak Piaget menyatakan bahwa perbedaan cara berpikir anak dengan orang dewasa bukan hanya karena kalah pengetahuan, melainkan juga berbeda secara kualitatif. Anak dan orang dewasa jelas berbeda secara kualitatif. Juga melakukan penelitian yang menghasilkan fakta bahwa tahapan-tahapan perkembangan individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan belajar individu. Unsur perkembangannya yang sebelumnya tetap tidak dibuang. Jadi ada kesinambungan atau keterkaitan dalam setiap tahapnya. Tahap-tahap itu ada tahap sensori motor, itu dari lahir sampai umur 2 tahun. Ada tahap praoperasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Tahap operasional konkret itu usia 7 sampai 11 tahun. Kalau tahap selanjutnya yang terakhir itu tahap operasional formal dari usia 11 tahun sampai ke atas dewasa. Motivasi untuk belajar bahasa adalah adanya nilai adaptasi untuk membuat hal itu. Anak memahami bahwa dengan mengucapkan satu kata, ia dapat berkomunikasi lebih efektif dengan orang tuanya, dan kebutuhannya akan dipenuhi dengan mengucapkan satu kata. Akibatnya anak ingin lebih mengerti kata-kata yang lain supaya lebih dapat beradaptasi dengan lingkungannya di mana yang ia hidup. Anak belajar bahasa ucapan seperti belajar ilmu yang lain, membentuk dan mengkonstruksi bahasa. Nah, anak itu membentuk aturan bahasa dari pengalamannya, menggunakan bahasa yang salah lalu dibenarkan dengan orang tuanya, sehingga anak dapat membangun kemampuan bahasanya. Yang terakhir, perkembangan anak pada usia sekolah. Nah, pada usia sekolah itu masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari 6 sampai 12 tahun. Ditandai dengan mulainya anak-anak masuk sekolah dasar. Nah, usia ini adalah masa matang bagi anak untuk belajar atau sekolah, karena pada masa ini anak telah mengalami perkembangan yang membantu anak untuk dapat menerima
bahan-bahan yang diajarkan. Guru hendaknya mengetahui perkembangan peserta didik, karena guru harus mengetahui apa yang hendak diajarkan dan bagaimana cara mengajarinya. Ada perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan fisik, perkembangan emosi, perkembangan sosial yang harus diketahui oleh seorang guru. Sekian sedikit ulasan tentang perkembangan manusia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.